Kata orang, hidup harus seimbang. Tapi kenapa ya, antara aku dan kamu jaraknya masih nggak seimbang juga? Ya udahlah, selamat datang di channel receh paling logis seplanet bumi. Sebuah film berjudul Novocaine tahun 2025 akan menceritakan tentang seorang pria yang memiliki kelainan genetik, yaitu tidak bisa merasakan sakit. Nah, pasti seru nih. Seperti apa ceritanya? Ya, saya juga nggak tahu. Susunya hingga tetes terakhir. Aku suka coklatnya hingga tetes. Kisah akan berfokus pada seorang pegawai bank bernama Nathan Kent yang kala itu mengawali paginya dengan meminum jus alpucat dicampur dengan selembar roti. Setelah menempuh perjalanan dengan sedikit kemacetan, sampailah Nathan di bank tempat kerjanya untuk mengikuti apel pagi, di mana Nathan rupanya diam-diam naksir kepada salah satu pegawai bernama Sherry, yang diketahui baru bekerja di sana selama kurang lebih 4 bulan. Tomorrow, we put the trust. Sebagai asisten manajer, Nathan harus menghadapi nasabah yang mengaku tidak bisa bayar cicilan. Si nasabah yang sudah kakek-kakek ini pun menjelaskan jika sepeninggalan istrinya setahun yang lalu, ia tidak lagi memiliki semangat untuk melanjutkan usahanya. Makanya ia tidak bisa bayar cicilan dan ikhlas. Andai kata bank harus menyita toko yang menjadi jaminan pinjamannya, di mana Nathan yang baik dan tak tegaan pun memberikan saran untuk si kakek agar sabar dulu. Jangan panik, siapa tahu ada jalan keluar. What I can do is I can hold on to this paperwork until after the holiday. Sebelum pergi, si kakek pun memberikan pesan tentang arti seorang pendamping alias pasangan hidup. Tepat saat Nathan sedang dalam kondisi jomblo hampir 10 tahun, makanya sampo di rumah sering habis. Sehingga hal itu membuat Nathan menjadi sedikit malu karena ia terlalu santai dalam mencari seorang pasangan. She brought the sunshine in my life. Saat Nathan sedang membuat kopi dan melihat boneka kecil yang sedang berpelukan, jancok, boneka saja punya pasangan. Nathan tak sengaja menumpahkan kopi panas pada tangannya ketika Sherry menyapanya dari belakang, di mana Nathan sedikit pun tidak menunjukkan rasa sakit atau kepanasan dan langsung pergi untuk mengobati tangannya yang melepuh. Hi. Sorry. Hey, what's up? Oh my God, I'm so sorry. What? Oh no. Jesus, That's Karena takut dipecat, Sherry pun buru-buru menemui Nathan untuk meminta maaf sekaligus mengajaknya makan siang bareng. Dan ya, jodoh memang tak kemana om. Nathan yang sudah lama menyukai Sherry pun langsung menerima ajakan tersebut. looking forward to it. Yeah. Pada momen makan siang itulah Sherry pun bertanya, kok bapak tidak lebay sih pas tadi tersiram air panas yang mendidih? Nathan pun akhirnya jujur bahwa ia memiliki kelainan genetik yang disebut dengan CIPA atau singkatan dari Congenital Insensitivity to Pain with Anhidrosis. Maksud abang ini congenital insensitivity to pain with anhidrosis. Ya, itulah sudah. Kelainan genetik yang masuk dalam kategori langka yang membuat pengidapnya tidak bisa merasakan sakit, suhu, panas, dingin, dan lain sebagainya. Jangan anggap ini hebat dan keren ketika tidak bisa merasakan sakit. Karena ketika tubuh Nathan terluka atau misal mengalami pendarahan, Nathan terkadang tidak menyadari hal itu. Kan enggak merasakan sakit om, tiba-tiba pingsan aja. Bahkan resiko terbesarnya adalah kematian. Sehingga ketika Sherry menganggap itu hal sebagai kekuatan pahlawan super, Nathan justru merasakan sebaliknya. Ia harus selalu waspada dan memastikan tubuhnya tidak terluka. Here we go. Yep. Taking a bite. Open your mouth. Okay. Di waktu senggangnya ketika tidak bekerja, Nathan biasanya main game online bareng teman online-nya yang bernama Roscoe, yang bahkan ia sendiri belum pernah bertemu secara langsung. Namun meski begitu, Roscoe adalah teman online yang baik dan sering mendengarkan curhatan Nathan, termasuk menyarankan Nathan agar segera mencari pasangan supaya hidupnya tidak kesepian lagi. My head's not in this right now. Can I call you back a little later? Oh, sure, yeah. I'll just go fuck myself. Okay, thanks. Termotivasi oleh Roscoe, Nathan pun memberanikan diri mengajak Sherry ketemuan di sebuah bar yang tepat saat mereka berdua sedang ngobrol asik, muncullah teman lama Nathan sewaktu SMP yang terkenal dengan sikap yang menyebalkan, bahkan memanggil Nathan dengan julukan lamanya, yaitu Novocaine, yang merupakan nama panggilan Nathan sewaktu ia sering dipukuli teman-temannya, karena semua orang tahu jika Nathan tidak bisa merasakan sakit. Setelah Nathan izin ke toilet sebentar, ia pun kembali ke Sherry yang sedang asik ngobrol dengan si teman yang so asik dan terang-terangan menyerobot gebetan orang lain. Menyadari hal itu, Sherry pun memesan 2 gelas minuman spesial yang katanya adalah minuman favoritnya untuk mereka berdua minum dan tebak apa yang terjadi selanjutnya.
Ya, itu adalah minuman alkohol yang dicampur dengan saus pedas ghost pepper. Nathan sih baik-baik saja, tapi tidak bagi teman yang so asik ini. Beberapa waktu berlalu setelah hubungan Nathan dan Sherry semakin dekat, tapi belum sampai membuat komitmen, Nathan tampak menjalani hidup dengan penuh gairah, di mana tepat hari ini Nathan berencana untuk nembak Sherry dan mengajaknya untuk hubungan yang lebih serius. Tetapi ya, muncullah 3 orang perampok berkostum Santa pengangguran yang mengincar uang di bank tersebut, di mana salah satu perampok pun menghajar sang manajer untuk memaksa membuka brankas. Namun, karena si manajer menolak melakukannya, si perampok yang kejam pun langsung membunuhnya saat itu juga. On my face. Bapak manajer mati, para perampok pun mengincar asisten manajer yang tiada lain tiada bukan adalah Nathan itu sendiri untuk membuka brankasnya. Sama seperti atasannya, Nathan menolak melakukannya sehingga membuat si perampok tidak punya pilihan lain selain menembaknya. Tetapi ya, karena Sherry ikut campur, si perampok pun mengancam akan menembaknya dan ya, itulah kelemahan Nathan. Tak ingin melihat calon ibu dari anak-anaknya mati, Nathan pun terpaksa memberitahu kode berangkas sehingga para perampok pun langsung menggasak semua uang yang ada di bank tersebut. Karena polisi mengepung tempat ini, para perampok pun menjadikan Sherry sebagai sandera agar bisa melarikan diri dari tempat ini. Pada akhirnya terjadi baku tembak menegangkan antara perampok dan pasukan polisi yang ada di sana dan tak lama setelah para perampok pergi sembari membawa Sherry, Nathan pun keluar dengan maksud untuk meminta bantuan. Tak bisa hanya mengandalkan aparat yang katanya akan datang 3 menit lagi, Nathan pun mengambil pistol milik salah satu polisi yang terluka, termasuk mencuri mobil polisi yang ada di sana. Oh my God, what am I doing? Dikira yang mengajar adalah polisi beneran, si ketua perampok yang bernama Simon tidak pakai tok pun meminta satu rekan yang beda mobil untuk berpencar sehingga What the fuck? setelah mengalami tabrakan dan si perampok menemui jalan buntu, mereka berdua pun akhirnya berhadap-hadapan dengan Nathan memegang sebuah pistol. Si perampok yang bernama Ben ini pun bisa dengan mudah merebut pistol dan berlokasi di dapur sebuah restoran. Nathan harus menghadapi Ben yang diketahui merupakan mantan tentara bayaran yang sedang butuh cuan. Saat berhasil merebut pistolnya, Nathan dengan tangan kosong mengambil sebuah wajan panas dan berhasil memukul si Ben hingga pistolnya terlempar jatuh ke minyak penggoreng. Okay, so those are definitely 3rd degree. Ben pun membanting Nathan ke sana kemari tanpa tahu jika ia tidak bisa merasakan sakit. Bahkan karena Nathan ini adalah orang baik yang tidak pernah menyakiti orang lain, ia pun sempat-sempatnya meminta maaf saat Ben salah memukul sasaran. I am so sorry. Nathan benar-benar tidak punya peluang untuk bisa mengalahkan seseorang yang tangguh seperti Ben ini. Satu-satunya kesempatan yang ia miliki adalah pistol yang ada di dalam minyak panas yang sekali lagi, karena Nathan tidak bisa merasakan sakit, ia pun mengambil pistol tersebut dan setelah Ben mati, Nathan pun menemukan ponsel yang berisi pesan bahwa Simon sudah berada di markas. Tak tahu di mana lokasinya, Nathan pun memotret tato pada lengan Ben untuk dijadikan sebagai petunjuk menemukan di mana lokasi markasnya. Dengan bantuan Roscoe teman online-nya, Nathan pun mengirim foto tersebut untuk melacak di mana salon tato yang membuat tato tersebut. Sementara Nathan akan pergi dulu ke tempat si kakek nasabahnya untuk mengobati luka tembakan yang sempat ia terima. Kembali di TKP perampokan, kita akan berkenalan dengan seorang kapten wanita bernama Mincy yang mendapat laporan dari anak buahnya terkait Nathan yang diduga masih bagian dari komplotan. Alasannya, karena Nathan ikut menghilang dari TKP termasuk mencuri salah satu mobil polisi yang ada di sana. Kembali ke Nathan yang sudah tiba di tempat si kakek, Nathan langsung mengobati lukanya sendiri dengan mencabut peluru tanpa menggunakan obat pereda nyeri, termasuk menempelkan kembali kulitnya yang robek, menggunakan lem pipa yang sangat tidak worth it itu, tapi tahan lama.
Yeah, here we go, see? Karena Nathan kehilangan banyak darah, Nathan kemungkinan akan jatuh pingsan di tengah jalan. Ia pun meminta obat epinefrin, yaitu obat alergi, tetapi juga digunakan sebagai pemicu adrenalin, sehingga... Yeah, that did it. Okay. Saat akan pergi, Nathan mendapatkan pesan dari Roscoe terkait lokasi salon yang tadi ditanyakan. Yang mana, dalam perjalanan menuju ke sana, Nathan dihubungi oleh Ibu Mincy yang sedang berada di TKP kematian si Ben. Dengan semua fakta yang ada, Nathan ditetapkan sebagai tersangka dan Ibu Mincy akan segera menangkapnya. This is a total fucking shit show, man. Beralih ke markas para perampok, kita akan melihat Simon si ketua perampok sedang ngobrol dengan rekannya yang bernama Nigel. Nigel ternyata adalah kakaknya si Ben. Ia mengkhawatirkan adiknya yang tak kunjung datang, sehingga terjadilah sedikit perdebatan antara mereka berdua. Tetapi Simon tidak pakai tok itu pun berhasil menenangkannya. Everything is gonna be fine. Yeah, fucking right. Dan Anda semua yang menonton mungkin akan cukup dibuat terkejut saat mengetahui fakta di balik perampokan tadi, bahwa wanita idaman yang sedang Nathan coba selamatkan ini tiada lain tiada bukan adalah salah satu komplotan perampok. Bahkan tak hanya itu saja, Sherry merupakan adik kandung dari Simon yang sengaja ditugaskan untuk memanfaatkan sosok Nathan agar mempermudah mereka mendapatkan uang di dalam brankas bank tersebut. Fuck you. Melihat kakaknya dengan kejam membunuh si manajer, membuat Sherry menjadi agak gimana gitu, kurang respect lagi, kurang setuju dengan keputusan kakaknya yang dalam mengambil tindakan. Menurutnya, Simon tak perlu sampai menghilangkan nyawa seseorang, karena tujuan utama mereka adalah mengambil uang yang ada di bank itu. Kembali ke Nathan yang sudah tiba di salon tato yang dimaksud. Kebetulan pemiliknya adalah seorang pria sangar bertubuh besar yang tubuhnya penuh dengan tato. Bermodalkan pistol yang masih ia bawa, Nathan pun meminta si pria sangar untuk memberitahu siapa Ben dan di mana tempat tinggalnya. Nathan memohon agar si pria sangar bersikap kooperatif supaya tidak terjadi kekerasan. Namun apa tanggapan beliau? Dan ya, sesuai dengan postur badannya, setiap pukulan dan serangan yang Nathan layangkan seolah tak mampan terhadap si pria sangar ini. Bahkan, Nathan harus jungkir balik saat si pria sangar menghantamnya tepat ke kaca cermin. Si pria sangar benar-benar geleng-geleng kepala saat melihat Nathan memukul-mukul tangannya ke serpihan kaca tanpa tahu. Jika Nathan tidak bisa merasakan sakit, Nathan menjadikan itu sebagai senjata karena sebesar-besar tubuhnya seseorang tetap akan terluka ketika berhadapan dengan benda tajam, apalagi yang kecil-kecil. Setelah pria sangar menyebutkan nama lengkap Ben, Nathan pun langsung menghubungi Roscoe untuk melacak nama tersebut. Tidak pakai lama, Roscoe berhasil mendapatkan identitasnya, termasuk alamat rumah yang menjadi tempat tinggalnya. Dalam waktu singkat, Nathan terlihat sudah sampai di rumah Ben dan kakaknya. Ia langsung masuk begitu saja tanpa memperhatikan area sekitar, sehingga yang terjadi selanjutnya... What is that? Ya, sebagai mantan tentara, Ben ternyata menyiapkan jebakan tersembunyi kalau ada orang asing yang masuk ke dalam rumahnya. Dan tebak, jebakan apa yang mereka siapkan selanjutnya? Oh, come on, really? Setelah terkena dua jebakan tak terduga, Nathan pun menemukan sebuah seragam dengan nama Ben yang merupakan seragam sebuah bengkel yang berada tidak jauh dari lokasi tersebut, di mana Nathan tiba-tiba saja terkena jebakan lain, yaitu... Saat Nathan sedang terkena jebakan gantung tali, ia pun langsung menelpon satu-satunya sahabat yang ia miliki. Siapa lagi kalau bukan Roscoe. Nathan meminta Roscoe untuk datang ke sana dan menolongnya dari jebakan, di mana Roscoe ini katanya memiliki tubuh tinggi besar seperti Om Deddy dan wajah hampir mirip dengan Jeffrey Nicole, sehingga sangat cocok untuk membantunya ketika dalam kesulitan seperti ini. You're my only friend, Roscoe. Tak lama muncullah Nigel yang baru saja pulang ke rumah dan menemukan Nathan yang sedang tergantung. Nathan mengaku sebagai pencuri biasa yang salah pilih rumah supaya bisa cepat dilepaskan. Namun tiba-tiba muncullah panggilan telepon dari Simon yang memberitahu tentang adiknya Ben yang sudah mati dibunuh oleh seseorang dengan ciri-ciri yang sama persis seperti si Nathan ini.
Whoa, hey, hold on. Hey, let's just talk about this. Killed my brother. Pada akhirnya, Nigel pun jadi tahu jika Nathanlah orang yang telah membunuh Ben adiknya. Nigel yang marah besar pun berniat langsung menembak kepala Nathan, tetapi... You know, when I used to do this shit, back in Special Forces... Nathan yang cerdik pun dengan sengaja meminta Nigel untuk membunuhnya dengan cepat, enggak pakai lama, sehingga secara tidak langsung itu menyadarkan Nigel bahwa kematian yang cepat terlalu mudah untuk pembunuh adiknya, sehingga Nigel pun punya cara lain untuk membalaskan kematian sang adik, yaitu akan disiksa terlebih dahulu tanpa tahu jika Nathan adalah orang yang tidak bisa merasakan sakit. Nah lo. Oh, go! No, stop it! Dengan percaya dirinya, Nigel pun menceritakan tentang metode interogasi ekstrim selama dirinya di militer, yang pada intinya, Nigel mengklaim akan memberikan rasa sakit yang luar biasa kepada Nathan, sehingga Nathan pun harus berpura-pura sakit, supaya Nigel tetap percaya apa yang dilihatnya. Now for my favorite part. Puas menyiksa tangan dan kaki Nathan, Nigel pun mengambil pisau untuk menusuk salah satu bola matanya. Nah lo, dan kali ini benar-benar gawat. Meskipun Nathan tidak bisa merasakan sakit, bukan berarti ia tidak bisa mati. Nathan yang kepanikan pun lagi-lagi berhasil mengulur waktu dengan pura-pura menyampaikan pesan terakhir dari Ben adiknya, sampai akhirnya... Of course it's me. Ya, inilah Roscoe, teman online Nathan yang katanya punya badan mirip dengan Om Deddy dan wajahnya seperti Jeffrey Nicole. Ternyata semua itu dusta. Ketika mereka berdua akan pergi, Nigel pun bangun dari pingsannya dan langsung menyerang Nathan, sehingga Roscoe dengan cepat melemparkan pisau yang ia temukan. Tetapi... ketika Nigel mencekiknya, Nathan pun teringat dengan busur panah yang masih menancap di pahanya, sehingga inilah yang ia lakukan. Setelah Nigel mati, Nathan pun berencana pergi ke bengkel tempat Sherry disekap, di mana Roscoe mengaku datang ke sana dengan motor besar pun menawarkan kendaraannya supaya Nathan bisa lebih cepat sampai, dan ya... Tepat saat Mincy dan rekannya sudah ada di lokasi, Nathan pun langsung mengendarai motor Harley Adventure-nya yang ketika Mincy dan si rekan berhasil menangkapnya. Dan ya, Nathan berhasil mengecoh Mincy dan saat ini ia sudah tiba di lokasi bengkel yang dimaksud. Tanpa mengulur waktu, Nathan dengan pistol di tangan pun meminta Simon untuk melepaskan Sherry. Namun tebak apa yang Simon katakan? I hate to break it to you, bud, but she's my fucking sister. Dan betapa soknya seorang Nathan ketika semua pengorbanan dan perjuangan yang ia lakukan ternyata hanya sia-sia saja, di mana Simon langsung menghantamnya hingga tersungkur dan menyeretnya ke bawah mesin dongkrak. Let's see. You don't know me anymore. Get him on your head. Nathan lagi-lagi terselamatkan saat Mincy dan rekannya datang ke lokasi tepat waktu. Setelah semua selesai, Sherry pun ditangkap dengan tuduhan perampokan. Sementara Nathan dibawa oleh tim medis untuk mendapatkan perawatan. Wouldn't that be amazing if we... Dan ya, Simon ternyata masih hidup dan berhasil menembak rekan ibu Mincy, di mana Simon juga berhasil merebut mobil ambulans milik petugas dengan Nathan yang masih berada di dalamnya. Dengan kondisi perut yang terluka, ibu Mincy pun memaksa Sherry untuk mengejar mobil ambulans tersebut yang berlokasi di perkotaan. Nathan akhirnya siuman dengan satu tangan yang diborgol, sehingga ia terpaksa harus melepaskan borgol dengan cara mematahkan ibu jarinya. Dan lagi, Nathan kembali apes saat pistol yang ia gunakan ternyata kosong. Tak mau menyerah begitu saja, Nathan pun melihat sebuah alat kejut listrik dan kepikiran untuk menggunakannya. Berlokasi di dalam gang, Nathan berhasil membuat mobilnya terguling dengan kondisi tubuh yang tentu masih baik dan sehat walafiat, di mana Simon juga baik-baik saja, bahkan langsung melakukan serangan kepadanya.
I like that you're mad, boy. We gotta wrap this up. Meski Nathan tidak bisa merasakan sakit, bukan berarti ia kuat dan staminanya full terus seperti Isospeed. Nathan yang sudah kelelahan pun benar-benar babak belur dihajar oleh Simon sampai akhirnya End of the line, Bang. ya, Seri datang tepat waktu untuk mencegah kakaknya membunuh Nathan. Menyadari sang adik sudah tidak berpihak kepadanya, Simon pun tidak ragu lagi untuk membunuh Seri. Di tengah momen krusial itulah, Nathan tak sengaja melihat kotak P3K yang jatuh dari ambulans dan berisi obat alergi yang mengandung adrenalin, sehingga Nathan langsung mengambilnya, dan inilah yang terjadi selanjutnya. Hey, asshole. Setelah semuanya benar-benar selesai, Nathan akhirnya siuman di atas ranjang rumah sakit dengan tulang patah dan gigi depannya yang hilang. Meski begitu, ia lagi-lagi tidak merasa sakit dengan hal itu. Hanya saja tidak bisa bergerak dengan leluasa. Hey, look who's up. Yep. You look... Tak lama, muncullah Ibu Mincy yang ingin memberitahu terkait tuduhan sebelumnya bahwa Nathan dinyatakan tidak bersalah, tapi harus mempertanggungjawabkan kerusakan fasilitas yang sudah ia timbulkan. This is my daughter. Thank you, Detective. 1 tahun pun berlalu, Nathan kini sudah sembuh dan sekarang ia fokus menjadi streamer game online. Tak hanya itu saja, Nathan juga rutin mengunjungi Seri di penjara. Ia pun datang untuk mengucapkan ulang tahun yang jatuh tepat pada hari ini. Dengan fakta bahwa cewek impiannya sudah tidak bisa lagi masuk kategori calon istri soleha, Nathan yang sudah kenyang luka batin dan pacaran pun mutusin buat ganti jalur, ta'aruf aja, biar nggak cuma dapat pasangan tapi juga dapat ketenangan dan pahala. Bayangkan jika Anda punya kelainan genetik seperti Nathan, kira-kira aksi gila apa yang bakal Anda lakukan? Tes DNA ulang, bikin channel YouTube, atau langsung daftar jadi mutan di X-Men? Jawab di kolom komentar ya. Dari film ini kita belajar, meski pernah hancur dan hampir kehilangan arah, suatu saat kamu akan sampai pada titik di mana kamu bisa tersenyum. Bukan karena semuanya sudah sempurna, tapi karena kamu akhirnya menyadari bahwa kesabaran tidak pernah menyakiti.